117. Alima minka annaka la tasbiru an fa ashhadaka ma baroza min. Alima mengetahui sopo Allah minka dari kamu. Annaka sesungguhnya kamu la tasbiru ndak sabar sopo kamu. Anhu dari Allah. Kamu itu nggak sabaran, ya, nggak sabaran. Nggak sabar ingin segera melihat indahnya zat Allah. Maksudnya begitu. Kenapa orang itu tidak sabar kepingin segera melihat indahnya zat Allah? Terutama para sufi, kalau kita belum. Kenapa? Karena sesungguhnya ruh itu tercipta dari cinta. Karena itu ruh itu fitrahnya mencintai Allah. Kangen Gusti Allah. Ya. Kan di dalam hadis yang diyakini para sufi tapi ditolak oleh ulama ahli hadis. Kuntu kanzam mahfiyan fa ahbabtu an warafa fa khalaqtul khalqa fa bihi arafuni. Itu kan ada kalimat fa ahbabtu an warafa. Ya, aku kepingin, aku cinta untuk dikenal. Sehingga kemudian dikatakan oleh para sufi, alasan dari penciptaan itu adalah mahabbah. Alasan dari penciptaan itu adalah mahabbah. Cinta itulah yang membuat kita hadir di dunia ini. Sampai akhirnya cinta Bapak Ibu juga yang membuat kita hadir di dunia ini. Bahwa kita hadir itu dengan cinta. Cintanya Allah yang diberikan kepada makhluk dan kita hadir. Maka kalau orang itu bersih hatinya, dia mengerti bahwa awalnya roh itu, kata Syekh Abdul Qadir dalam kitab Sirrul Asrar. Tindak kamu ya, aku mau menjelaskan yang udah torekotan lama. Ruh itu diciptakan Allah min nuri wajahillah. Di alam lahut. Kemudian Allah kepingin roh ini tambah mencintai Allah. Karena itu roh dijauhkan oleh Allah, diturunkan di alam Jabarut. Dibungkus oleh Allah dengan nur tauhid. Jika roh di alam lahut bernama roh Qudsi, maka roh di alam Jabarut itu bernama roh Sultani. Kemudian oleh Allah diturunkan lagi di alam malakut. Dibungkus dengan nur malakut. Namanya menjadi roh ruwani. Roh ruwani diturunkan lagi oleh Allah di alam dunia. Alam mulki wa syahadah. Dikasih bungkus badan kasar, jadi kamu, jadi saya. Nah, roh itu kemudian menjadi roh insani. Jadi aslinya ruhmu itu bungkus-bungkusan. Tadi yang namanya nur tauhid, nur malakut, itu namanya hijab bangsa nurani. Sedangkan fisikmu itu hijab bangsa jasmani. Itu karena kamu sudah dijauhkan oleh Allah dengan hijab-hijab itu, bungkus-bungkus itu. Kemudian kamu sekarang jadi linglung.
Linglungnya apa? Kamu udah tahu asal rohmu di mana. Ayo coba, ada yang ingat? Kamu rohnya dari mana asal? Kamu kalau tak tanya dari mana? Palembang. Masa roh tekan Palembang? Dari mana? Lumajang. Dari mana? Blitar. Rohmu itu badanmu yang dari militer. Rohmu dari mana? Ya, rohmu dari mana? Nah itu, ya itu. Kenapa Allah menjauhkan ini? Biar kangen. Akhirnya roh itu yuk kangen ke Gusti Allah. Kalau kamu benar-benar sehat batinmu, kami itu kangen ke Gusti Allah. Dan kalau kamu bisa ngerasakan nikmatnya zikir yang benar, itu nikmatnya kangen tapi nikmat. Ya. Kangen tapi nikmat. Kalau kamu tahu rasanya Quran yang sebenarnya, itu kangen tapi nikmat. Ya. Tapi oh insya Allah enggak gampang sampai ke situ. Ya. Mbok nih repot. Ya. Karena kita masih sangat kotor batinnya. Sehingga susah untuk bisa merasakan itu semua. Allah tahu. Kamu itu enggak sabar, udah kangen, kepingin ketemu Allah. Fa'asyadaka maka Allah memusyahadahkan, mempersaksikan kepadamu ma baroza sesuatu yang terurai, yang baris, sesuatu yang nampak minhu dari Allah. Kamu udah kangen ketemu dia yang kamu cintai sekonyong koter misalnya. Terus belum waktunya pertemuan. Akhirnya ya cuma dikirimi sapu tangannya, dikirimi bunganya, dikirimi fotonya tasnya. Kenapa? Sebagai penanda jejak cinta itu. Sebelum kamu tahu yang sebenarnya dia. Maka ditampakkannya jejak-jejak itu supaya kamu tidak jemu menunggu pertemuan. Itu loh. Supaya kamu tidak jemu menunggu pertemuan dengan Allah. Para aulia itu, kalau kamu bingung, saya ajak ngomong gini pasti. Tapi kalau kamu ngerti perasaannya para wali itu. Para wali itu udah kepingin sampai akhirat untuk hidupnya. Melihat dunia bosan. Melihat orang nggak jelas, bosan para wali itu pengen pulang aja gitu. Pengen pulang. Pengen cepat ketemu Gusti Allah. Ya. Pengen ketemu Gusti Allah terus. Cuma ditahan-tahan. Lihat Sayyidah Aisyah. Waktu Rasulullah ada di pahanya. Saat Rasulullah dijemput oleh malaikat maut. Kira-kira usia Sayyidah Aisyah itu 17-18 tahun. Cantik-cantiknya perempuan. Terus Rasulullah ditawari oleh malaikat maut. Muhammad, ini tiba waktunya kamu pulang ke hadirat Allah, tapi Allah tidak mengizinkan aku mencabut nyawamu sebelum aku nanya, kamu mau mati sekarang atau mati kapan? Kalau tidak sekarang juga tidak apa-apa. Tapi waktunya sih sekarang. Gusti apa Sayyidah Aisyah sangat berharap Rasulullah minta nunda. Ya, sangat berharap minta nunda. Ya. Kamu bisa bayangin enggak sih? Ada suami ditawari mati sekarang atau nanti-nanti. Sementara dia sedang dipangku istrinya yang sangat cantik umur 18 tahun. Adakah laki-laki yang ngomong mati sekarang saja? Laki-laki goblok. Gitu loh ya. Goblok. Tapi Rasulullah mengatakan Allah, Allah, ila rafiqil ala. Sekarang antaraku kepada teman-temanku di tempat yang paling tinggi.
Sayyidah Aisyah mengatakan, belum pernah aku cemburu seperti saat aku tidak lagi dipilih oleh Rasulullah. Dan Rasulullah lebih memilih kematian. Berarti kematian itu lebih indah dari Aisyah yang dinyanyikan Aisyah gitu-gitu. Kalau dia tahu bahwa kematian itu lebih indah, lagunya ganti itu kematian itu gak jadi Aisyah. Gitu loh ya. Ya Allah. Jadi itu orang-orang alim itu tidak ada yang takut mati. Semua indah dengan kematiannya. Makanya Sayyidina Ali meskipun takdirnya harus dibacok kepalanya, ya tidak mundur. Karena bagi Ali bacokan kepala tidak penting. Yang penting pahalanya besar. Ketemu Gusti Allah dengan kemuliaan iman. Yaitu megatrasnya nggak penting. Ya, yang penting bisa husnul khotimah. Itu. Syukur-syukur megatrasnya ya biar bohongan aja. Dulu ada orang yang kasyaf cerita ke saya. Dia diajak oleh Sunan Kalijogo untuk meriksa patahan lempeng bumi ini. Dia cerita, ini udah dalamnya segini. Ini kalau sampai terjadi, mulai Bandung, Jawa Barat sampai ke sini, ini bakal tenggelam semuanya gini-gini. Saya tak dengerin, iya. Lebih hebat dari itu, Quran juga udah mengatakan hancur dunia ini. Hancur. Yes, ya penting gitu, itu penting untuk pengingat biar kita tidak geladra. Tapi ya jangan takut. Oh, ibadah yang benar. Apa yang bisa mau kerjakan hari ini, kerjakan sebaik-baiknya. Ya. Nggak usah gitu-gitu. Ya tetap berangkat yang doa, pulang yang doa. Mudah-mudahan binaringan selamat. Ayah alima minka, ayah ni alima mengetahui siapa Allah minka dari dirimu. Ayuhal muhib, wahai orang yang mencintai Allah. Annaka sesungguhnya kamu la tasbiru tidak sabar. Tidak sabar amusyahadatihi terhadap penyaksian terhadap Allah. Kama sebagaimana huwa sya'nul muhibbi. Sebagaimana keadaan pecinta ma'a mahbubihi beserta yang dicintai. Adakah pecinta yang tidak kangen dengan yang dicintai? Kalau ada itu berarti ya cinta gombal itu, cinta palsu itu. Yang namanya orang cinta itu kangen pada yang dicintai. Ya. Kalau kata Imam Ghazali, apa yang nampak dari kekasihmu itu akan membuat kamu jatuh cinta. Apa yang belum bisa kamu dapatkan dari kekasihmu itu akan membakar hatimu dengan kerinduan. Itu. Jadi orang yang punya kekasih itu selamanya batinnya terbakar oleh cinta dan kerinduan. Cuma kekasihnya Allah, kekasihnya Allah. Fa'asyadaka, maka Allah mempersaksikan kamu ma baroza, ma sesuatu baroza yang baris, yang nampak minhu dari Allah, minal aqwani dari makhluk ciptaan Allah, rahmatan sebagai rahmat bika terhadapmu. Litarahu fiha supaya kamu bisa melihat tajalli Allah. Ya, kalau diartikan Allah maksudnya tajalli Allah. Fiha pada akwan, pada makhluk ciptaan Allah. Melihat bi'aini basiratika dengan mata batinmu.
Likauni ru'yatika lahu fi hadhihi dar min ghairi hijabin la tatasawwar. Likauni ru'yatika karena keadaan pandanganmu lahu kepada Allah. Fi hadhihi dari pada kehidupan di rumah ini di dunia min ghairi hijabin tanpa hijab la tatasawwar, tidak bisa kamu gambarkan. Tidak bisa Anda menggambarkan, tidak mungkin maksudnya ya, kalau mau melihat Allah di dunia ini tidak bisa. Hmm. Nah, paham ya, sampun ngerti ya. Insya Allah gak repot itu. Ada yang mau tanya? Oke, Yami. Ya. Hmm, 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 hmm. Ya, jadi Mu'tazilah itu aliran rasional. Aliran rasional itu mengukur kebenaran dari masuk akal tidak masuk akal. Kalau tidak masuk akal, ya bagaimanapun dia tidak bisa terima. Ya, itu Mu'tazilah. Prinsip memahami ajaran Mu'tazilah begitu. Termasuk ajarannya Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Usulul Khamsah. Saya punya kitabnya segini. Tapi yang data taruh di perpustakaan, kamu nggak ngerti, bahaya. Memang Mu'tazilah itu dikenal taktil. Taktil di dalam akidahnya itu karena dia tidak mau Allah itu punya sifat. Ya. Kalau Allah punya sifat, menurut Mu'tazilah itu sudah jatuh pada antropomorfisme. Karena yang namanya sifat itu pasti datang lebih akhir dari zatnya. Ya. Kamu pinter, pinter itu sifat. Sebelum pinter kan bodoh dulu baru pinter. Nah kalau Allah itu terus punya sifat, bahaya kalau menurut Mu'tazilah. Karena kalau Allah itu disebut punya sifat Sami'un Basir itu berarti Gusti Allah pernah tidak melihat. Berarti Allah pernah tidak mendengar, berarti Allah pernah nggak pinter. Itu udah mau hal. Nah terus dia tidak mau nyebut sifat, disebut apa? Disebut hal. Jadi sifat-sifat yang kamu sebut sifat untuk Allah itu, Mu'tazilah nyebutnya hal, keadaan. Nah keadaan itu berarti ya itulah zatnya, sehingga ya situ Allah. Itu. Nah, terus urusannya dengan di akhirat, Mu'tazilah gak bisa terima kalau Allah bisa dilihat. Oh, Allah bisa dilihat, itu tidak masuk akal. Karena Allah itu bila kaifa, kok dilihat itu terus bagaimana. Gitu ya. Nah itu tidak bisa, Mu'tazilah menerima doktrin itu gak bisa. Lah kok Asy'ariyah mengatakan Allah bisa dilihat? Ya karena ada ayat Qur'annya. Qur'annya mengatakan wujuhu yauma idzin nadhir ila rabbiha
nadhirah. Ya, besok di akhirat ada orang yang wajahnya nadhirah, berseri-seri. Kenapa? Karena melihat indahnya wajah Allah. Ya, karena menunggu ditampakkannya wajah Allah. Sehingga dalam akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Bukhara Samarkand, itu meyakini bahwa kenikmatan terbesar di akhirat itu bukan bidadari, bukan surga Firdaus. Kenikmatan terbesar di akhirat itu adalah bertemu Allah. Gitu. Kenikmatan terbesar bagi orang yang menyintai pangeran itu bukan istana, bukan makanan mewah, tapi berdua dengan pangeran. Gitu loh. Jadi itu. Maka kalau Allah tidak menyebut di dalam Al-Quran bahwa besok manusia bisa melihat Allah, ya tidak mungkin. Rasulullah menyifati itu. Terus ada pernyataan lagi bahkan. Kalau menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, hanya Rasulullah yang diizinkan Allah bisa melihat Allah di dunia. Yakni saat Mi'raj. Selain Rasulullah tidak bisa. Loh, tapi kan kata Sayyidah Aisyah hadisnya kalau siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah melihat Allah saat Mi'raj, maka dia telah kafir. Kata Abdullah bin Abbas, Aisyah boleh mengatakan itu, tapi Aisyah tidak tahu bahwa Rasulullah mengatakan melihat Allah saat Mi'raj, saat Rasulullah berada di emperan Masjid Nabawi. Berarti hadis dari Abdullah bin Abbas lebih kuat meniadakan hadisnya Sayyidah Aisyah. Terus ada lagi pernyataan dari seorang sahabat kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Orang sahabat itu bertanya gini, seandainya aku ketemu Rasulullah, kata Abu Dzar, memang kamu mau apa? Aku mau tanya, Rasulullah waktu Mi'raj itu sebenarnya ngelihat Gusti Allah apa enggak sih? Kata Abu Dzar, kalau itu aku udah tanya. Terus apa jawabannya Rasulullah? Rasul mengatakan, aku melihat nur, aku melihat cahaya. Ya. Terus apakah Allah itu cahaya? Sebentar, kalau begitu apa itu cahaya? Ya. Kalau yang Anda maksud cahaya itu adalah sinar, itu artinya kamu empirisme. Kamu itu mengukur kebenaran hanya dalam batasan positivistik. Kamu belum bisa diajak ngomong hakikat kalau itu. Cahaya itu yang kamu sebut sinar itu namanya cahaya materi, bukan cahaya hakiki. Gitu ya. Cahaya itu sesuatu yang menerangi kegelapan. Dia disebut cahaya. Bodoh itu kegelapan. Ilmu itu yang menerangi kegelapan. Maka ilmu itu cahaya. Fa innal ilma nurum min ilahi. Nah, cahaya kan? Ilmu itu cahaya. Ketika dikatakan ilmu itu cahaya, terus aku melihat cahaya ilmu, itu terus apa kamu melihat kayak melihat cahaya matahari? Nah, goblok lagi gitu loh ya.
ilmu cahaya. Orang yang punya ilmu namanya ulama. Ulama, guru itu yang membuat muridnya menjadi mengerti, menghilangkan kebodohan yang ada di murid. Berarti guru itu cahaya. Oke. Engkau sebagai pelita, loh kan cahaya. Dari semua maha guru yang paling top, itu ya Rasulullah. Karena itu Rasulullah itu adalah cahaya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Loh kan? Kau matahari, engkau bulan, engkau cahaya maha cahaya. Lah kalau Rasulullah adalah cahaya yang menerangi kegelapan hati dan kebodohan, apalagi Allah. Maka Allah menyebut Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit bumi. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Seperti perumpamaan nurnya itu seperti miskat cahaya. Yang di miskat itu ada lampu, cengklongan yang ada di dinding. Zaman klasik yang di situ ada lampunya. Al-misbahu fi zujajah, lampu itu, cahaya itu berada di dalam kaca. Az-zujajah tu ka'anha kaukabun durri. Cahaya lampu di dalam kaca itu seperti bintang kejora. Yuqadu min sajaratin syarqiyatu wala la syarqiyatu wala gharbiyah. Yang tersulut dari api yang tidak di timur, tidak di barat. Yakadu zituha yuti walau lam tamsasuna. Hampir saja minyaknya itu menerangi walau lam tamsasuna, meskipun tidak tersentuh api. Nurun ala, cahaya, maha cahaya. Yahdillahu li nurihi mayasya, Allah bakal memberi petunjuk kepada cahaya itu orang-orang yang dikehendaki. Itu bimakna hakiki. Nah kalau disebut besok orang bisa ngelihat, ya benar bisa ngelihat. Kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu orang yang bisa melihat Allah di akhirat itu hanya yang masuk surga Firdaus. Yang tidak masuk surga Firdaus tidak bisa melihat Allah. Itu. Lawang di dunianya tidak pernah kepingin ketemu Gusti Allah. Sholat rajin, wiridan rajin, puasa rajin. Cita-citanya pengen dapat bidadari. Loh, orang kayak gini tidak akan ketemu Gusti Allah. Oh, kamu memang tidak pengen ketemu Gusti Allah kok. Kamu kepingin punya istana surga. Oh, kamu kepinginnya cuma memberikan mahkota kepada ibumu doang. Kamu tidak kepingin melihat yang mempunyai mahkota dan memberi mahkota dalam seluruh kehidupan. Itu loh ya. Dunia akhirat. Makanya kata para sufi, besok ada sekelompok wali yang begitu dimasukkan di surga teriak-teriak minta keluar. Kata Syaikhul Athaillah. Kenapa? Karena tidak tahan, kangen, kepingin segera ketemu Gusti Allah. Coba kamu lihat syarahnya tafsiran hadis ayat Quran. Salamun qawlan min rabbir rahim. Apa yang dimaksud? Orang yang masuk surga itu nanti akan mendapat salam dari Allah yang Maha Pengasih. Mufassir menjelaskan besok orang masuk surga itu semua menunggu-nunggu welcoming speech dari Allah. Okay. Sebelum ada welcoming speech itu,
Orang sih bingung. Ya, kamu kalau datang ke satu wilayah studi banding, terus pimpinannya belum nyambut kamu, itu kan kayak belum sah. Nah kayak begitu loh. Maka orang yang masuk surga itu nanti akan ada welcoming speech dari Allah. Salamun qawlam min rabbir rahim. Itu welcoming speech. Dan itu indah banget. Sehingga salamun qawlam min rabbir rahim itu bukan hanya masa cuma selamat aja. Ya enggak ngono kan. Itu loh ya. Itu kayak gitu. Tapi ada yang lebih istimewa dari itu, yaitu wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah itu orang yang batinnya itu ahlu sunnah. Cuma kalau ngomong hakikatnya melihat Allah itu nanti di akhirat seperti Allah. Seperti apa? Seperti ngelihat bulan. Sekitar bulan itu berarti ngelihat tapi tidak ngelihat. Itu loh. Ngelihat tapi tidak ngelihat. Disebut ngelihat, kamu ngelihat bulan kan. Tapi disebut ngelihat bulan. Oh yang kamu lihat itu loh bukan bulan. Yang kamu lihat itu cahaya. Yang menyelimuti bulan. Tapi kamu kan tidak ngelihat hakikat bulan. Itu loh. Makanya ketika dikatakan bahwa Rasulullah waktu Mi'raj melihat Allah, yang dilihat itu nur, nur itu pun masih hijab dari hakikat Allah. Jadi Rasulullah itu disebut tidak melihat Allah melihat, tapi disebut melihat Allah tetap yang dilihat itu nur hijab. Itu loh ya, nur hijab. Kalau bahasanya Al-Arif Billah Ibnu Ajib Al-Hasani, alam zahir ini wadah dari tajalli asma sifat Allah, yakni 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 makna. Makna itu wadah batin dari nur sirinya Allah. Ya. Nur siri itu hijab dari hakikat zat Allah. Ya harus begitu. Jadi orang akan bisa menyentuh zat Allah. Nah, yang sebenarnya bagaimana besok di akhirat? Orang itu melihat zat Allah besok di akhirat. Kalau ngomong yang sebenarnya jangankan akhirat, jangankan zat Allah. Surga saja tidak ada yang ngerti. Kalau yang pas yang sebenarnya Rasul menyebut akhirat itu mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Akhirat itu, surga itu tidak pernah terlihat, tidak seperti penglihatan yang pernah dilihat oleh siapapun, karena akhirat itu tidak pernah seperti yang terlihat oleh siapapun, tidak seperti yang terdengar oleh siapapun. Akhirat itu, kalau ada orang ngomong akhirat itu seperti, enggak, akhirat itu enggak seperti itu. Wala khataru al qalbil basar, bahkan akhirat itu belum pernah terlintas di hatimu, di hati siapapun. Jadi kalau ngomong hakikat-hakikatan, kan tadi ini perdebatan antara Mu'tazilah Asy'ariyah kan sudah sampai kepada batas hakikat melihat Allah. Kalau ngomong hakikat-hakikatan, mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khotoro ala qalbil basar, wassalam diskusinya. Besok itu sebenarnya kita itu melihat Allah, mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khotoro ala qalbil basar. Itu loh. Tapi jawaban begini itu ya, menyelesaikan hakikat tapi tidak menyelesaikan penasaranmu. Ya, makanya Rasulullah yang jawab semuanya. Yang jawab semuanya. Adapun Mu'tazilah ingkar, ya biasa Mu'tazilah ingkar. Mu'tazilah itu lebih hebat daripada Wahabi Salafi. Wahabi Salafi kan tidak mau pakai hadis dhaif. Kalau Mu'tazilah itu hadis sahih tidak mau.
Mu'tazilah tidak mau hadis sahih, banyak cacat menurut saya. Mu'tazilah hanya mau pakai hadis mutawatir. Dan hadis mutawatir yang dipakai Mu'tazilah tidak lebih dari 12 hadis saja. Jadi kalau Mu'tazilah itu kemudian pendapatnya aneh-aneh, ya tidak usah kaget. Dia lu tidak pernah terikat dengan, lu kan Rasulullah sudah mengatakan besok melihat. Mu'tazilah nggak percaya. Hadisnya kan sahih. Kan udah tak bilang, Mu'tazilah tidak percaya hadis sahih. Mu'tazilah hanya percaya hadis mutawatir. Itu pun mutawatirnya yang bukan 3. Ya. Mutawatir yang lebih dari 10. Sehingga yang dia percayai sebagai hadis mutawatir tidak lebih dari 12. Yang ngomongin saya begini, Prof. Harun Nasution, yang dikenal orang paling rasional. Sehingga nggak usah dijadikan hujah. Wong orang percaya 12 hadis kok sampean percaya. Wis baban no ngomong. Bahwa dia bilang surga ada di bawahnya neraka, karep-karepmu. Orang ini tidak percaya hadis. Gitu ya. Kan sudah tidak karu-karuan lah kita. Iya. Tapi kalau kita kuliah kok diajari Pak, ya biar kamu tahu. Biar kamu tahu itu bukan terus kamu ikut-ikutan. Tapi dosennya ngajak ikut-ikutnya, biar lo dosen udah gendeng. Kamu jangan. Jangan. Jangan ketipu dengan tipu daya. Gitu itu ya. Tetap berakidah seperti yang diyakini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ya. Si Ono. Masih ada yang nanya. Nggih, monggo. Nggak. Orang yang benar-benar nurut kepada Gusti Allah, ya dia akan taat dengan semua yang dijanjikan Allah. Ya. Kangen-kangennya orang kepada Allah itu ya tidak boleh memutuskan. Sekarang aja ya Allah, aku ingin ketemu kamu hari ini ya, detik ini ya Allah. Ngomongmu gitu itu menandakan ketidakridhoanmu kepada takdir Allah. Kamu ketipu setan. Seolah-olah kamu benar-benar pecinta Allah sejati. Pecinta sejati itu ridho dengan perlakuan yang dicintai dalam segala keadaannya. Tidak memaksa yang dicintai untuk ketemu segera. Dia hanya akan ikut kapan pantasnya waktu ketemu. Gitu ya. Dulu saya waktu saya sekolah SMA, saya pernah iseng-iseng sholat istikharah, pengen lihat jodoh saya kayak apa. Terus ya kelihatan. Setelah istri saya jadi istri saya itu, terus lihat foto-foto dia waktu masih sanawiyah. Ini yang ketok dulu. Tapi ya kan tidak diketemukan. Oh, belum waktunya. Terus gunanya apa coba? Kalau orang diketemukan jodohnya masih sanawiyah, manfaatnya apa? Tidak akan tambah baik, rusak iya. Rusak iya. Kamu kira pertemuan dengan kekasih itu selalu membawa kebaikan? Baik itu harus sesuai dengan waktunya. Ya. Kalau baik itu terjadi di luar waktunya, itu tidak baik lagi. Tidak baik lagi. Buka puasa. Kapan baik? Ya setelah adzan. Loh kamu buka puasa mewah, tapi belum adzan. Ya tidak baik namanya. Baik itu nunggu waktu. Nunggu waktu. Kapan ketemu Gusti Allah terbaik? Ya nanti menurut Gusti Allah itu kapan? Bukan menurut kita. Kalau menurut kita ya bisa besok, bisa lusa, bisa.
Tapi saya sudah ngebet kepingin. Ngebet itu nafsu. Berarti kalau kamu masih ngebet terhadap Gusti Allah, itu berarti kedorong nafsu. Nah, padahal puncaknya orang ridho itu dia berjalan dengan semua ketentuan Allah, gitu ya. Jadi hati-hati, bahasa orang tergesa-gesa udah kepingin ketemu Gusti Allah itu bisa jadi itu kamuflase setan untuk menjebak orang itu supaya segera bunuh diri, terus mengakhiri kehidupan biar ketemu Gusti Allah. Nggak ketemu Gusti Allah, malah ketemu laknatnya Allah lah gitu. Ya, itu malah ketemu laknatnya Allah. Itu bahaya, hati-hati. Nah, orang yang merindukan Allah benar-benar kepingin ketemu Allah, walaupun hatinya dipenuhi rasa kerinduan, tapi tetap kerinduan itu ditundukkan di dalam adab ridho ketentuan takdir Allah. Itu ciri orang yang ma'rifatnya sempurna. Ya, kerinduan yang sangat kepada Allah tidak membuat dia menabrak sekat-sekat syariat, menabrak batas-batas takdir Allah, dan tidak minta disegerakan, juga tidak minta ditunda. Ya wis diterima, ya diterima keadaannya. Nah itu ya, begitu ya, sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, ya memang sudah malam ya. Saya mau bahas ini tapi sudah malam. Tapi ini makalah berikutnya ini sudah tentang sholat. Ya, udah lebih ringan. Nanti kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Guys, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah menjadikan apa yang kita pelajari sebagai ilmu yang manfaat. Bidini wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan senantiasa pinaringan sehat, zahiran wa batinan. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.